balik lagi di podcastan ala Jawir. Saya Zafira Nur Fitriani, salah satu mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam. So, di podcastan kali ini saya akan sedikit membicarakan tentang kecerdasan emosional dan model kecerdasan yang dikembangkan oleh Peter Salovey dan John Mayer. Oke, kita langsung aja ya. Jadi, kecerdasan emosional adalah kemampuan individu untuk mengenali emosi mereka sendiri dan emosi orang lain, membedakan antara perasaan dan melabelinya dengan tepat, menggunakan informasi emosional untuk memandu berpikir dan berperilaku, dan juga menyesuaikan emosi untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kecerdasan emosional adalah suatu kapasitas atau kemampuan individu untuk memproses informasi emosional secara akurat dan efisien, meliputi informasi yang relevan dengan pengenalan konstruksi dan pengaturan emosi pada diri sendiri dan orang lain. Jadi, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk secara akurat mempersepsi emosi, menggunakan emosi untuk memandu proses berpikir, memahami emosi dan pengetahuan emosional atau emotional knowledge, serta mengelola emosi sehingga menunjang pertumbuhan emosional dan intelektual. Oke, jadi sekarang tadi udah dijelasin sedikit ya tentang kecerdasan emosional. Sekarang kita masuk ke model kemampuan kecerdasan emosional yang dikembangkan oleh Peter Salovey dan John Mayer. Model kemampuan yang dikembangkan oleh Peter Salovey dan John Mayer pada tahun 2004 berfokus pada kemampuan individu untuk memproses informasi emosional dan menggunakannya untuk menavigasi lingkungan sosial. Menurut Salovey dan Mayer, kecerdasan emosional adalah bagian dari kecerdasan sosial atau social intelligence yang meliputi kemampuan untuk memonitor perasaan dan emosi diri sendiri dari orang lain, membedakannya dan menggunakan informasi emosi tersebut untuk memandu proses berpikir dan tingkah laku. Kecerdasan emosi ini yang dalam ungkapan lain disebut sebagai kompetensi emosional bekerja pada kenyataan tentang perbedaan kapasitas individu dalam memproses dan beradaptasi. Menurut model kemampuan Mayer, Caruso, dan Salovey, kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan yang digunakan untuk memproses informasi tentang emosi diri sendiri dan emosi orang lain. Dan terdapat 4 cabang, yaitu persepsi emosional, integrasi emosional, pemahaman emosional, dan manajemen emosional. Cabang yang pertama ialah persepsi emosional, yaitu untuk kemampuan mencatat, memperhatikan, menguraikan pesan emosional yang diungkapkan dalam berbagai konteks, termasuk ekspresi wajah, nada suara, dan karya seni Orang yang terampil memahami emosi lebih tahu tentang lingkungannya dan mungkin beradaptasi lebih baik dengannya. Seseorang dapat mendeteksi ekspresi wajah yang halus dari sifat cepat marah jika berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengelola situasi yang berpotensi untuk menimbulkan konflik daripada orang yang tidak memiliki kemampuan untuk merasakan emosi tersebut. Cabang kedua dari kecerdasan emosional dalam model ini adalah integrasi emosional. Integrasi emosional mengacu pada kemampuan untuk mengakses dan menghasilkan perasaan yang memfasilitasi pikiran. Emosi dapat memasuki sistem kognitif sebagai pemikiran eksplisit tentang perasaan tersebut, seperti saya bahagia, dan sebagai kognisi yang diubah yang sesuai dengan keadaan emosional. Seperti ketika orang yang bahagia berpikir hari ini semuanya akan berjalan sesuai keinginannya. Dengan demikian, emosi dapat memfasilitasi pikiran dengan memberikan informasi tentang suasana hati kita, memberitahu apakah kita bahagia, sedih, ketakutan, atau marah, dan dengan membuat kita berpikir dengan cara yang sesuai dengan keadaan hati kita. Dengan demikian, orang yang ahli dalam integrasi emosional lebih cenderung melihat sesuatu dari perspektif optimis saat bahagia, perspektif pesimis saat sedih, dan perspektif berorientasi ancaman saat cemas atau marah.
Lanjut cabang ketiga dari kecerdasan emosional dalam model ini adalah pemahaman emosional, yaitu kemampuan untuk memahami implikasi emosi. Orang dengan pemahaman emosional yang berkembang dengan baik dapat memahami bagaimana satu emosi mengarah ke yang lain, bagaimana emosi berubah seiring waktu, dan bagaimana pola emosi temporal dapat mempengaruhi hubungan. Misalnya, seseorang yang memahami bahwa kemarahan yang diekspresikan sebagai agresi yang menyakiti orang lain dapat menyebabkan penyesalan jika pembalasan tidak terjadi, atau peningkatan kemarahan jika pembalasan terjadi mungkin lebih mampu menangani situasi konfliktual daripada seseorang yang tidak memiliki keterampilan untuk memahami jenis urutan emosional temporal ini. Yang terakhir adalah cabang keempat dari kecerdasan emosional dalam model ini, yaitu manajemen emosi, yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur emosi, untuk memilih, untuk terbuka terhadap pengalaman emosi yang dia punya, dan untuk mengontrol cara pengungkapannya. Seseorang dengan kemampuan manajemen emosi yang berkembang dengan baik memiliki pilihan untuk mengalami emosi atau menghalangi pengalamannya, misalnya dalam interaksi sehari-hari yang normal. Hal itu dapat memperkaya hidup kita dan memperdalam hubungan kita untuk terbuka terhadap emosi yang dialami oleh diri kita sendiri atau diekspresikan oleh orang lain untuk mengekspresikan emosinya. Namun dalam situasi darurat seperti menghindari kecelakaan, dirampok, pemadam kebakaran, atau melakukan operasi medis yang beresiko, mungkin lebih adaptif untuk memblokir pengalaman emosi dan membatasi ekspresi mereka. Nah, memiliki kemampuan yang berkembang dengan baik untuk memahami, mengintegrasikan, memahami dan mengelola emosi tidak selalu berarti bahwa kemampuan ini akan digunakan secara rutin. Sama seperti kita memiliki IQ yang tinggi, berarti seseorang biasanya akan membaca buku untuk menuntut secara intelektual. Untuk alasan ini, ukuran kemampuan kecerdasan emosional tidak berkorelasi tinggi dengan ukuran sifat kepribadian berkorelasi tinggi dengan ukuran sifat kepribadian kecerdasan emosional yang mengevaluasi apa yang dikatakan orang tentang bagaimana mereka biasanya berperilaku. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mendengarkan dan udah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.